Sudah 5 bulan, Budi tidak berjumpa dengan keluarga. Budi diduga menjadi korban perdagangan manusia setelah majikannya menipu dirinya. Inilah rasanya jika kalian berada di dalam hutan Kalimantan. Selama tersesat itu kan menjelang ke 3 hari gitu bang, di hutan Kalimantan itu kan. Akhirnya alhamdulillahnya apa ya, mungkin itu udah takdirnya kali bang. Ya alhamdulillah selamat gitu bang. Kita pun jam 5 subuh itu ya bang, entah itu jam 5 subuh atau jam berapa gitu. Namanya juga kita nggak kena jam gitu kan, bahkan hari pun nggak ingat gitu kan. Kelihatan saya sih jam pagi gitu kan, udah terang matahari gitu kan. Begitu saya kelihatan itu nama Aruk bang, perbatasan Aruk gitu kan. Tiba-tiba kita bertiga itu kayak dihadang sama sosok bapak-bapak bang, hancur banget tuh mukanya. Hancur? Iya. Tapi orang? Bukan, tapi melambaikan tangan bang. Kayak mengucapkan selamat datang gitu kan. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Lagi-lagi saya mau ingetin nih, Jalan Buntu sekarang ada di Spotify. Nah, buat kalian yang suka dengerin cerita mistis saat berkendara, langsung aja merapat ke Spotify Jalan Buntu. Di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya pada saat dia kabur dari Malaysia melewati hutan Kalimantan. Dan langsung aja kita gas kenalan. Bang, kenalan dulu. Namanya siapa? Budi bang. Dari mana bang? Dari Anyar bang. Anyar? Iya, Anyar Serang. Oh, Banten dong? Banten. Berarti bukan abang dong ya? Bukan, Akang lah. Akang, iya. Kang Budi. Kang Budi. Jam berapa nyampe tadi? Jam 11 siang bang. 11 siang? Iya. Dari sana jam berapa? Sebutin ya? Sebutin lah. Jam 11 malam sih udah ya? Oh serius? Iya. Jam 11 mampir malam? dulu ke kebun nanas bang. Oh, ke rumah siapa? saya, iya. Oh, bukan ke rumah cewek kan? Bukan. Oh, bukan. Nih, berarti Kang Budi ini orang Banten. Nih, ada tebak-tebakan nih. Iya. Kenapa kalau debus itu cuma ada di Banten? Gak ngerti. Bisa jawab nggak? Gak bisa jawab. Gak bisa? Iya. Soalnya, kalau yang ada di mana-mana bukan debus namanya. Apa tuh? Gembus. Tahu nggak? Kenapa jadi sama? Tahu nggak gembus, Bang? Udah tahu pak. Nggak tahu ya, udahlah. Kita pesan minum dulu ya. Iya. Oke. Mbak. Kang Budi, nih kita punya menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Kopi hitamnya aja. Kopi hitam? Iya, yakin nih? Kalau saya air putih aja. Oke. Terima kasih. Kang Budi, Ya. tadi saya sempat dengar nih sedikit ceritanya nih. Saya pengen tahu nih, kenapa Kang Budi ini bisa jadi TKI ilegal di Malaysia? Ya karena diiming-iming gaji besar, terus juga penasaran sama Malaysia kan bang. Kayak gimana gitu kan. Oh, gaji gede? Iya. Oh, nah, selama jadi TKI ilegal, gimana perasaannya Kang Budi? Ya kecewa dulu pak. Kecewa dan marah sih gitu kan. Marah? Iya. Karena kan merasa dibohongi gitu kan. Awal ceritanya kan resmi gitu kan. Oh, jadi dibilangnya resmi, Iya. padahal ilegal. Padahal ilegal kan. Oh, terus kenapa bisa kabur dari Malaysia? Karena selama 5 bulan saya di sana itu nggak pernah digaji sih bang. Oh, jadi cuma dijual jasanya doang? Iya, dijual jasanya doang, tenaga saya diambil lah gitu kan. Oh, oke. Nanti setelah minuman datang kita lanjut cerita Oke, ya. siap. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan ceritanya Kang Budi, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Kang, kopinya langsung dicobain nih, mumpung masih panas. Terima kasih Mbak. Silakan Kang, Ya. cobain. Minum ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak pakai
Oke, Kang Budi. Ya. Langsung aja ya. Saya pengen tahu nih, awal mula ceritanya Kang Budi ini bisa sampai jadi TKI ilegal. 2020 itu saya itu merantau ke Malaysia, Bang. Kerja di sebuah kedai mainan gitu kan di sana kan. Oke. Ya kerja di sana Senin sampai Jumat gitu kan. Kalau Sabtu itu libur gitu. Jamnya itu sekitar jam 7 sampai jam 5 sore gitu kan. Oh. Istirahat itu jam 12 siang, Bang. Jam 12 ya. Jam 12 siang. Kita di sana itu orang berapa ya? Orang 4 lah. Yang satu ini orang Cina cewek gitu kan. Oh. Nah, kalau kita kan orang 3 ini kan orang Indonesia gitu, kayak saya, si Agus sama Triyono ini kan. Nah kebetulan si Agus ini satu daerah sama saya, Pak. Dari Banten. Dari Serang, iya. Okay. Kalau si Triyono ini kan dari Jawa ya, Trenggalek kalau nggak salah dia. Orang Trenggalek dia. Akhirnya si Triyono ini kan senior gitu kan. Kalau si Agus itu sekitar 7 bulanan. Oke. Ya, kalau saya di situ kan baru lah gitu kan. Sekitar 4 bulanan gitu kan. Akhirnya selama kita di sana itu merasa dikerja rodi gitu kan. Sabtu Minggu itu saya disuruh ke Bintulu, ngebersihin sarang walet gitu kan. Oh. Karena kita harus kerja lagi gitu kan. Akhirnya kita merasa jengkel kan. Kita berencana kabur lah. Oh. Sama si Agus ini kan. Ya dari malam sih kita berencana gitu. Kita sekitar jam 8 waktu Malaysia gitu kan. Oh saya mau pengen kabur di situ. Kata si Agus, besok aja sih katanya, kalau pengen kabur katanya. Habis pulang kerja. Akhirnya kita kerja jam 7 pagi itu turun, Pak. Turun ya kerja biasa gitu kan, profesional gitu kan. Kayak ngebersihin kamar mandi, ngepel gitu kan. Nyapu-nyapu gitu dari lantai 1 sampai lantai 4 gitu kan. Nah, akhirnya begitu sampai selesai jam 12 kan rehat itu kan. Ayo kita kompromi itu bertiga. Sama si Triyono sama si Agus ini kan. Bang, kalau misalkan saya kabur, Abang bakal bocor nggak? Tenang aja sih, gitu, kalau masalah kabur, tapi jangan di saat lagi kerja. Gimana kalau habis pulang kerja aja, gitu. Sekitar jam 5 sore lah, gitu kan. Akhirnya, ya kita turun tuh Bang, jam 1-an lah. Dari kedai itu kan, dari mes itu kan. Kita lanjut kerja lagi kan turun jam 1 ya, habis makan segala, gitu kan. Akhirnya kita turun jam 1, ya biasa kerja santai, ngobrol, bercanda bareng, gitu kan. Packing bareng-bareng, gitu kan. Sekitar jam 5 baru kita pinjer ya. Begitu pinjer kita buru-buru kan sama si Agus ini kan. Nah cepat-cepat ke mes gitu kan. Ya tempat kerja itu lantai 4 Bang. Jadi lantai 4 itu dari lantai 1 lantai 4 itu mainan semua gitu isinya Bang. Ya agen lah kalau di Indonesia gitu kan. Nah kebetulan si tempat kerja sama si mes ini gak jauh gitu Bang. Kalau si mes ini di depan kedai ini. Nah, di rolling door kan nggak tahu itu bekas apa gitu kan. Saya tidur di lantai 2 itu, bertiga itu kan. Ya ada kamar 2 sih gitu. Saya sama si Agus nih gitu, satu kamar. Kalau si Triyono ini satu orang gitu kan. Karena mungkin udah senior kali kan. Oh sendirian. Sendirian. Nah. Ini begitu saya mau kabur mandi sama si Agus, habis makan segala kan. Jadi kasih makan itu makan apa ya? Yang tidak layak dimakan sama saya gitu kan. Karena saya kan orang Islam gitu ya. Oh apa emang? B2 sih Bang. Oh B2. Iya. Yang semacam kayak rendang gitu sih. Oh. Nah, akhirnya habis makan itu kita ngerokok dulu kan. Kalau awal-awal kan panas Bang itu. Gerah gitu bawahnya. Kita mandi, ngopi, akhirnya kita bilang sama Triyono lah, Bang, jam 12 aja lah kita kabur. Oh yaudah lah. Berhubung si rolling door ini udah dikunci kan, dari luar gitu kan. Kata si Triyono itu pakai selimut saya aja katanya. Loncat Bang dari atas itu. Jam 12 malam. Oh. Perosotan gitu kan. Dari tiang gitu. Diangkat tiang gitu kan. Akhir pertama saya tuh bawa baju 1. Karena saya bawa baju 1, pikiran saya itu si baju ini kan baru dicuci doang. Kalau saya masuk ke tas kan bau gitu kan. Akhirnya saya memutuskan bawa baju 1 lah gitu. Nah, begitu saya bawa turun, si Agus lempar tas tuh teman saya itu. Sama-sama turun juga Bang. Dia turun, sama loncat juga dari atas dia. Akhirnya begitu udah nyampe bawah, kita pergi itu entah kemana gitu kan. Kalau kata saya itu, gimana kalau kita nyari tempat aman lah. Kalau di kota kan takutnya dikira kita ketemu polisi kan tanyain paspor Bang. Oh iya. Karena kan ilegal kan masuknya kan. Akhirnya kita nggak bawa bekal sama sekali itu Bang.
Kita punya HP jadul ya. Akhirnya kita dijual tuh HP itu sekitar dapat di Pasar Sibu ya, namanya Pasar Sibu itu 24 jam bang. Nah situ kata si Agus itu gimana kalau kita jual HP aja sih gitu. HP dia Vivo ya, masih apa ada Androidnya gitu. Kalau saya kan jadul ya, ya udah jual aja juga situ buat bekal macam kayak air putih, snack gitu kan. Akhirnya saya datang ke Pasar Sibu tuh, nggak jauh sekitar nyebrang jalan dong bang dari mesnya itu. Akhirnya ketemu saya sama penampung HP bekas-bekas itu kan. Ini laku berapa katanya? Udah kalau misalkan 250 ringgit mau gak? Oh yaudahlah, yang penting saya bisa pulang aja kata situ kan. Oh iyalah. Akhirnya itu kalau dirupiahin berapa? ya sekitar 3.000 kali 250 ringgit aja, sekitar 750. Hah? 750. Iya. Segitulah gitu kan. Karena saya bawa tuh sekitar 250 ringgit kan, nggak saya belanja semua itu bang, nggak saya kantongin gitu kan. Ayo kita beli makanan, kayak snack apa gitu kan buat bekal gitu kan. Ayo begitu habis beli bekal di sebuah apa warung gitu kan. Kalau bahasa Malasnya kan kedai ya, sama aja gitu kan. Buat kedai, habis itu bang 250 ringgit habis, nggak ada sisa sama sekali. Oh. Buat beli apa minuman doang sih, aqua putih gitu kan. Beli rokok segala macam gitu kan. Akhirnya begitu habis dari kedai, kita lewat belakang Pasar Sibu itu bang. Kalau kita lewat depan masih sama kena polisi. Jadi kita lewat belakang, ketemulah sama salah satu orang Indonesia apa Malaysia gitu. Saya tanya di sana, orang biasa sih, bukan bos gitu kan. Dan saya menghargai juga. Di situ, bang kalau ke Indonesia bisa kalau sini? Bisa sih bang, gitu. Ya sekitar 4 harian lah gitu kan. Kalau mau tuh jalan sana tuh. Akhirnya diantar sama si orang Malaysia ini bang. Saya kasih lah rokok itu 1 bungkus kan. Dulu tuh di sana itu rokoknya rokok Era. Ya kayak Marlboro itu kan. Oke. Saya kasih lah rokok itu. Sampai sini aja ya katanya. Saya nggak bisa ngantar jauh-jauh. Saya juga pengen pulang. Oh iyalah. Jalan kaki bang bertiga itu. Di sebuah perkampungan itu. Entah itu Kampung Mala gitu kan. Akhirnya saya ketemu lah sama jalan satu setapak. Saya nggak pegang sama sekali HP itu. Tapi alhamdulillah bang, begitu saya nyampe ke jalan setapak gitu ya, tiba-tiba terang bulan bang. Dan sekitar jam 3-an lah. Oke. Jam 3 malam waktu Malaysia kan. Saya jalan kaki bang. Tapi alhamdulillah itu terang bulan sih tiba-tiba itu bang. Sampai pagi pun, akhirnya sampai pagi kan. Kita ngerokok aja udah. Jalan ngerokok gitu kan. Sekitar jam berapa kali lah. Namanya kita di sana nggak pernah dengar suara azan sih bang. Nggak tahu suara subuh, maghrib gitu kan. Akhirnya terang apa namanya, begitu terang itu udah pagi ya. Kita kelelahan kan. Ya malas, berat kan bawa tas, bawa aqua, bawa snack kan. Bawa sepatu juga kan. Pakai sepatu kan. Di sawah-sawah itu kita selama 2 hari muter-muter situ bang. Muter-muter sawah. Alhamdulillah ya, nggak pernah ketemu kayak binatang buas, kayak ular gitu kan. Biasa kan kalau di sawah kan katanya ada ular katanya. Tapi begitu saya sama dia, alhamdulillah nggak ada bang. Aman-aman aja gitu. Tapi ya yang apa namanya, udah pasrah gitu kan. Kalau saya nggak bisa pulang itu mati pun, yang penting orang tua saya kasih tahu lah. Entah itu dalam mimpi gitu kan. Entah itu dalam apa gitu kan. Tapi saya telusuri jalan bang, dari sawah itu ya, pengen tembus ke Kalimantan gitu kan. Begitu nyampe 3 hari, kaki itu udah benar-benar kayak patah sih bang, betis itu. Namanya jalan kaki kan, sama-sama udah jalan apa, udah pada capek lah. Saya istirahat, gantian terus si Agus dari jalan-jalan buat tembus kemana ini katanya. Ntar dia istirahat di tepi ujung sana, saya nyamperin gitu bang. Tapi alhamdulillahnya 4 hari itu ketemulah daerah Kucing. Daerah Kucing itu perbatasan antara Kucing sama Serian. Begitu sampai Kucing itu lanjut lagi ke jalan kaki bang. Ya sekitar kalau di Kucing kita keliling itu 3 hari, 3 hari 3 malam itu. Hutan sama bang, hutan rawa-rawa kayak gitulah gitu. Akhirnya kita ya, berdua ini masih tersesat di dalam hutan Malaysia bang, masih tersesat gitu kan. Akhirnya kita ketemu sama daerah
antara apa namanya Kucing Sarawak. Kita jalan kaki terus bang, capek lah, mana bakal kita habis kan. Rokok kita habis, makanan habis, ya udah terpaksa kita puasa aja gitu bang, berdua ini. Akhirnya kita menuju 3 hari, saya ketemu sama orang Malaysia tuh di tengah hutan. Saya tanyakan, bang, kalau pengen ke Kalimantan yang paling dekat mana? Ada 2 sih katanya, antara Entikong sama Aruk. Kalau Aruk 2 hari, kalau Entikong ini 3 hari gitu. Akhirnya saya milih yang daerah Aruk ini bang. Jalan terus, ya, pokoknya gelap banget tuh bang. Bukan gelap sih, apa, sunyi lah gitu ya, hanya berdua doang gitu kan, suara burung gitu kan. Akhirnya kita jalan menuju 1 hari, biasa aja gitu bang. Begitu 2 hari ya, mau ketemu 2 hari, akhirnya saya ngeliat ibu-ibu tuh bang, dari jauh ya, bawa koper kan. Saya pikir kan itu kan orang Malaysia kan. Begitu saya panggil, bu katanya, katanya. Akhirnya si ibu itu lanjut jalan aja bang. Mungkin karena nggak dengar kali ya, karena kita jauh kan. Saya deketin kan bang, saya kejar-kejar lah gitu kan. Namanya kan jauh gitu kan. Kalau kita jalan kaki kan nggak kejar gitu kan. Saya kejar gitu kan. Akhirnya saya panggil bu, udah dekat kan. Akhirnya ngeliat ke belakang lah. Kata saya, bu, pengen tanya kalau ke Kalimantan lewat sini bisa nggak? Gimana mau tanya saya juga dari alamat ke? Emang ibu kenapa? Ya sama sih, saya juga kabur kayak kamu ini katanya. Emang kamu dari mana? Ini sih kita berdua dari Bandar Sibu bu katanya. Kalau ibu dari mana? Kalau dia kan dari Miri bang. Jauh banget tuh dia. Lebih jauh dari saya. Ya sekitar Jakarta mana ya? Jakarta Bandung lah. Oh gitu. Iya. Okay. Jaraknya gitu kan. Akhirnya kita menjalin persahabatan kan. Kenalan lah gitu kan. Ibu dari mana bu? Kalau pengen apa, kalau boleh tahu? Saya dari Lampung gitu. Kalau kamu dari mana? Banten bu gitu. Akhirnya kenalan. Nama ibu siapa katanya? Ibu Eka katanya. Kamu siapa? Budi katanya. Ini Agus gitu. Oh, iya. Akhirnya kita berjanji tuh bang ya, untuk jadi sahabat lah gitu kan. Jadi insya Allah lah bu, saya orang baik. Ibu juga yang penting baik sama saya juga baik sama ibu kan. Oh iyalah, akhirnya kita menjalin persahabatan kan. Jalanlah bertiga, kita saling cerita gitu kan. Cerita awalnya kenapa bisa kabur gitu kan. Awalnya ibu Eka tuh yang bilang, kamu kabur kenapa? Saya kabur karena saya gak digaji-gaji bu. Selama 5 bulan di sana saya gak pernah dipanggil-panggil ke kantor sih. Cuma diambil tenaga, disuruh ngebersihin sarang walet gitu kan. Ibu Eka sama juga. Ibu udah berapa bulan di sana? Kalau saya baru 6 bulan gitu. Sama saya juga gak digaji-gaji, dikerja rodi gitu. Kalau dia macam-macam ngasuh bayi gitu sih bang. Oh. Iya. Jadi pengasuh ya? Pengasuh lah gitu, ART gitu kan. Akhirnya kita ya senasib gitu kan. Sama-sama senasib kita jalan. Ya tiba-tiba entah itu jam berapa ya. Sore gitu bang. Hujan tuh gede tuh ya. Hujan besar banget. Di tengah hutan itu. Kita jalan aja kan. Sambil cerita bareng gitu kan. Hujan gitu. Kan otomatis kan si baju ini kan basah ya bang, basah kuyup gitu. Malah mau neduh saya nggak bisa gitu kan. Kan di tengah hutan gitu kan. Akhirnya entah itu jam berapa bang, kita sama-sama kedinginan kan. Ya kita rehat lah. Matahari juga udah terbenam gitu ya. Entah itu maghrib, entah itu isya gitu kan. Akhirnya kita duduk lah, memutuskan duduk bertiga. Mau nyalain api unggun juga karena gas nggak berguna kan. Kalau udah mati kan. Akhirnya kata si ibu Eka ini bilang, emang kamu gak dingin gitu kan? Ya dingin sih bu, bawa baju satu doang kan. Kata ibu Eka tuh di belakang kamu ada selimut, coba aja ambil katanya kan. Mana sih bu? Katanya. Awalnya saya gak ngeliat kan bang, karena kan saya fokus ini, saya di belakang sini, si gua ini kan ngeliat ke sana gitu kan. Agus sama ibu Eka ini. Akhirnya saya lihat tuh, oh iya kasih, ambil aja sana katanya, lumayan buat ngangkatin badan kamu katanya kan, takutnya masuk angin gitu. Akhirnya ambil tuh bang, samperin dah. Begitu saya samperin di pohon itu ya nggak tinggi sih bang, pendek gitu kan, mungkin sama saya juga terjangkau gitu kan. Begitu saya samperin, si semut itu terbang bang. Oh terbang? Iya warna putih. Oh terbang gitu kan. Saya liatin, banyak yang liatin kan. Begitu saya balik lagi ke orang dua ini kan, ibu Eka ini kan,
KTB itu adalah gitu kata di belakang kamu, coba aja sih kata, siapa tahu nggak terbang lagi kata, mungkin karena angin kali ya, kasih tahu mungkin itu karung kali bu gitu kan. Akhirnya saya samperin lagi kedua kali, terbang lagi bang, kelihatan sih, nggak hilang gitu kan, kelihatan sama saya sama mata-mata semua gitu kan. Terbang lagi bang, pokoknya sampai 5 kali saya balik ke itu bang. Baru saya frustasi kan, lah duduk aja lah udah kan gitu kan. Akhirnya saya duduk lagi kan, ngobrol gitu kan. Si ibu Eka ini bilang, kok ada suara orang nangis ya katanya. Di mana sih bu? Kalau dia kan udah ngeliat gitu kan. Masa kan sama si Awis dia kan lagi ngobrol, aduh gimana ini nasib saya gimana gitu kan. Masa udah pasrah gitu lah. Kata ibu Eka tuh katanya ada suara nangis gitu kan. Mana di atas itu, di atas pohon gitu ya. Mukanya pas begitu dilihat sama kita bertiga kan, mukanya hancur banget bang. Hancur? Iya. Wih serem banget. Iya, rambutnya panjang gitu kan. Terus ya pakai baju putih gitu kan. Akhirnya ya kita begitu habis ngeliat pertama itu kan nggak ngeliat lagi bang, takut gitu kan. Akhirnya kita pura-pura nggak lihat aja gitu kan. Di hati sih pengen kabur gitu kan. Kata ibuku tuh jangan lari gitu. Kalau orang kayak gitu mah kunti mah katanya bisa kejar bang. Oh, kuntilanak. Iya. Nah, akhirnya kita duduk aja lah, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak lihat lah gitu kan. Akhirnya kita entah itu tertidur kali bang ya. Akhirnya kita pindah lah, geser lah gitu kan. Tapi alhamdulillah masih terang bulan itu bang. Nggak pernah terang bulan itu. Terang bulan terus sih bang, alhamdulillahnya gitu. Mungkin tuh dari Allah kali ya, kasih nama orang terzolimi gitu kan. Ini saya jalan kaki itu habis bangun tidur itu bertiga karena kelelahan kan. Hujan juga kan. Hari jalan kaki kita bertiga ngobrol lagi tuh, baca-baca gitu kan, sebisa saya gitu kan sama orang bertiga itu. Jadi begitu saya di belakang kan, mereka orang berdua kan di depan gitu kan. Ya kita sama-sama ngeliat apa ya, kayak pohon-pohon gitu bang, pohon gitu pinggir-pinggir itu kan. Itu kayak setiap ngeliat itu kayak apa ya, warna-warna putih itu bang, sampingnya itu kan. Nah, saking saya penasaran ya, bertiga sih berhenti gitu kan. Itu orang apa bukan sih, apa karung gitu kan. Nggak tahu ya, pocong bang. Hah? Pocong, sosok pocong gitu kan. Hancur banget muka itu bang. Emang kelihatan banget itu bang, jelas gitu kan. Akhirnya kita jalan itu bang ya. Abis ngeliat sosok pocong ini kan, jalan ya bang. Ya kita nggak lari gitu kan. Jalan kita, nah tiba-tiba tuh kita jalan kaki itu kita bertiga ini kayak nggak dengar suara ular bang. Oh, desis ular. Iya. Saya berhenti kan, takut kayak injak gitu kan. Akhirnya saya berhenti. Kok berhenti tuh sampai saya berhenti pun masih terdengar suaranya bang. Nah, saking saya takutnya gitu kayak injak gitu kan. Tapi nggak nampak sama sekali tuh ular bang. Akhirnya sampai saya baca-baca yang saya bisa gitu kan. Akhirnya tiba-tiba itu hilang sendiri bang. Oh. Saya jalan bertiga itu. Otomatis kan di hutan itu kan banyak banget pepohonan bang. Kanan kiri kanan kiri pepohonan, di depan juga hutan pohon gitu kan. Nah, karena saya tuh udah tiba-tiba itu ada macam kayak bayangan putih itu bang gitu kan. Karena saya udah nggak berani noleh lagi gitu kan bang. Saya lihatlah dari ujung mata saya gitu kan. Saya udah biasa aja baca-baca yang saya bisa juga gitu kan. Akhirnya sekitar mungkin jam berapa kali bang, itu udah agak mendingan kelihatan matahari gitu kan. Tadi yang putih apa berarti? Pocong bang. Oh iya, pocong yang tadi mungkin kan. Saya tidak berani lagi noleh kan, karena takut kan. Akhirnya selama tersesat itu kan menjelang ke 3 hari gitu bang, di hutan Kalimantan itu kan. Akhirnya alhamdulillahnya mungkin itu udah takdirnya kali ya bang ya. Alhamdulillah selamat gitu bang. Kita pun jam 5 subuh itu ya bang, entah itu jam 5 subuh atau jam berapa gitu. Namanya juga kita nggak kenal jam gitu kan, bahkan hari pun nggak ingat gitu kan. Kelihatan saya sih jam pagi gitu kan, udah terang matahari gitu kan. Hanya begitu saya kelihatan itu nama Aruk bang, perbatasan Aruk gitu kan. Tiba-tiba kita bertiga itu kayak dihadang sama sosok bapak-bapak bang. Hancur banget tuh mukanya. Hancur? Iya. Tapi orang? Bukan, tapi melambaikan tangan bang. Oh. Kayak mengucapkan selamat datang gitu kan.
entah itu selamat datang, entah itu apa gitu kan, mempertandai gitu kan. Nah akhirnya begitu sampai ke perbatasan Aruk itu bang, karena kita mau lanjut ke sana perbatasan harus punya paspor kan. Akhirnya kita ngambil ke jalur tikus lagi bang. Oh. Entah itu jam berapa lah gitu kan. Sampai ke situ kan sekitar sampai sore bang. Karena kita lapar kan, akhirnya kita ngambil ya maaf ya gitu ya, mencuri pisang bang, saking laparnya gitu kan. Oh. Buat isi perut kan ini bertiga kan. Akhirnya kita ngambil yang matang-matang itu kan. Ya kita apa di pohon itu kan kita ketemu sama petani itu bang. Nah, kasih petani itu dari mana? Kata, dari Malaysia. Kata. Oh, Pak maaf ya kata itu. Pisangnya saya curi kata. Karena saya lapar, oh nggak apa-apa kata, ambil aja. Kenapa nggak ke rumah aja? Kata istri lagi masak kata. Saya nggak tahu Pak rumahnya di mana. Kata, oh tuh di situ, ayo ikut aja. Ini saya ikut tuh sama si bapak ini bang, petani ini kan. Ikut ke rumahnya. Ya rumahnya terpencil lah gitu bang. Hanya dia seorang yang tinggal di situ sama istrinya gitu kan. Nah, ini begitu sampai tuh duduklah kita layaknya seperti tamu lah. Duduk gitu kan. Akhirnya kita duduk kayak apa, dia ke belakang sama istrinya gitu. Nah tiba-tiba dia lagi duduk, saya lagi duduk nih bertiga nih. Si Agus ini tiba-tiba mendadak pengen pipis bang. Kata si Agus ini, saya pengen pipis dulu ya katanya. Oh iya, di samping rumahnya itu bang. Nah begitu entah itu si Agus itu pipis ataupun tidak kan. Nah, melihatlah kalau si sosok itu bukan manusia bang. Katanya mukanya hancur banget gitu. Terus dia nyungguin kayak macam apa, nasi itu boleh sebut ya, kayak macam belatung gitu katanya bang. Belatung, bukan nasi tapi belatung. iya bang, kelihatan si Agus nih, kata si Agus ini. Akhirnya si Agus itu balik lagi kan sama saya kan, sama ibu kayak ini kan. Katanya bukan manusia itu, kata berbisik sama saya kan. Wih udah sih kata, masanya sih bukan manusia. Iya kata, udah kabur aja yuk kata. Si Agus apa lari kita bareng-bareng bang. Bareng-bareng kita lari kan bang. Begitu kita kabur, entah itu sekitar 5 langkah lah. Itu benar-benar rumah itu nggak ada bang. Rumahnya nggak ada? Nggak ada. Padahal waktu saya itu lihat rumah itu bang ya, rumah panggung bang. Panggung banget tuh. Kayak semacam rumah dulu gitu kan. Entah itu suku Dayak gitu kan. Begitu kabur kan. Kabur itu bang. Tiba-tiba si rumah itu hilang bang. Rumah itu hilang. Ya seperti kayak apa ya, lapangan lah gitu. Entah itu lapangan tak apa gitu kan. Nah, si ibu Eka ini ngeributin koper bang. Kopernya ketinggalan kan. Otomatis kan emosi kan. Oh di rumahnya itu. Iya. Yang hilang itu. Iya. Nah, begitu saya tuh bu, gampang lah koper pak kecilku. Terus juga saya ambil lah gitu. Begitu saya balik lagi tuh bang, apa dia itu ada di ladang gitu sih bang, kopernya itu. Begitu saya ambil kan, lari lah. Namanya juga laki-laki kan tanggung jawab kan. Begitu saya lari, kebirit-birit saya juga takut kan. Bukan gimana lagi lah, udah pasrah aja lah ke situ kan. Kita duduk di situ bang, nunggu maghrib, apa nunggu malam kan, nunggu maghrib. Tiba-tiba tuh ada suara azan bang. Ya selama kita di Malaysia kan nggak pernah suara azan ya. Baru pertama kali itu saya dengar tuh di di daerah Sambas itu bang. Oh apa ada banget gitu bang. Kata si Agus itu tuh udah suara azan gitu. Itu telinga itu adem banget sih bang. Kata situ kayak apa ya, baru pertama kali lihat azan gitu kan. Jadi kita sholat lah gitu ya. Entah itu kiblatnya di mana. Entah itu sah ataupun tidak kan. Karena kan kita kan kotor ya. Apa kiblat juga kan saya nggak tahu gitu daerah di mana-mana. Jadi kita tidur tuh bang. Nunggu pagi kan, tidur. Saking capeknya kali ya bang. Akhirnya kita ke apa, banyak pohon-pohon sawit tuh bang. Mau ke Sambas gitu kan. Dan tiba-tiba nih kaki saya sama bertiga ini terkunci bang. Nggak bisa jalan sama sekali itu bang. Oh. Itu padahal siang-siang bolong bang. Di apa kanan kiri sawit lah gitu kan. Akhirnya begitu kita orang bertiga lihat nih, itu orang sosoknya besar banget bang, hitam banget, besar banget, tinggi besar lah gitu kan. Itu kayak macam tengku jadis bang, si kaki ini kan. Hari kita Bismillah gitu ya, sebisa kita gitu kan. Akhirnya kita apa hilang bang, tiba-tiba kita bisa jalan lagi kan. Ya kita jalan, sekitar siang hari itu bang, jalan kan. Entah itu jam berapa ya kan, kita istirahat gitu kan. Atau apa sore itu bang, sore lagi gitu kan.
Ya ketika itu udah istirahat aja lah di sini dulu. Akhirnya kita bermalam di situ juga bang, di pohon sawit itu bang. Oh, di pohon sawit itu? Iya, memutuskan untuk bermalam di situ dulu bang ya, karena capek juga kan, kita mau lanjut jalan capek kan, di sawit itu bang. Entah itu jam berapa gitu, entah itu jam 9 malam, jam 10 malam kali ya. Dan tiba-tiba ada si cocok putih itu ada lagi bang. Si Agus ini yang lihat nih, kata si Agus itu kayak Ibu Eka. Tuh katanya lihat ya tuh katanya. Apa cocok putih lagi katanya. Itu cocok putih itu pocong bang. Kan kalau sawitnya banyak banget bang. Iya. Yeah. Ada kali dua ekor lah kali bang. Itu pocong gitu. Cari info gitu kan. Lalu kita kabur lagi bang. Takut kan? Di situ kabur aja udah yuk ke situ. Kita jalan lagi bang. Ini menepi lah di salah satu perkampungan tuh bang. Sekitar jam berapa ya, jam 11 malam kali kalau nggak salah kan. Kita nggak ada orang sama sekali situ bang, sepi banget kayak begitu. Ketemu lah jam 4 lewat berapa kali kan, azan subuh lah gitu kan. Karena kan posisi kita udah kotor banget bang. Ketemu lah sama yang orang Jawa ini bang, dia tuh mau sholat subuh kali kan. Nah kata si orang Jawa ini, dari mana katanya? Dari Malaysia bang katanya. Kenapa bisa lewat Aruk katanya? Ya ini katanya paling dekat itu dari Aruk katanya kan. Oh ya udah katanya. Terus mau tujuan mau kemana? Saya mau ke Jakarta bang, pulang gitu. Udah sholat aja dulu katanya. Saya kotor bang katanya. Udah ke rumah aja kan. Dianterin lah. Sampai dia aja sholat nggak jadi bang. Mungkin karena kasihan sama saya kali ya. Sama kita bertiga ini kan. Akhirnya dia nganterin saya pulang ke rumahnya kan. Ngebangun istrinya, udah kasih istirahat dulu nih katanya. Ya sekitar jam berapa kali kan, dikasih makan lah bang, dimasakin nasi gitu kan. Nah, ya saya juga lama di situ bang, sekitar 2 harian. 2 hari? Iya, di rumah ini. Akhirnya si Agus ini pisah sama saya itu gara-gara ditawarin kerja bang. Si Agus ini katanya mau nggak, ada yang mau kerja nggak katanya, di bangunan gitu. Dia lumayan lah buat pulang katanya kan. Kalau saya kan memutuskan untuk pulang karena kangen sama orang tua bang. Kalau Ibu Eka ini kan karena cewek kan. Si Agus yang mau. Si Agus itu udah saya aja bang katanya. Kalau nggak ada yang mau katanya. Oh yaudah. Akhirnya si Agus ini berpisah karena ditawarin kerjaan. Akhirnya kita berpisah. Kita habis makan pagi kan. Akhirnya kita pulang lah bang. Jalan kaki dari kampungnya si orang Jawa ini gitu kan. Jalan kaki ya sekitar 1 kilo lah. Ketemu lah sama polsek tuh, polsek Sambas gitu kan. Saya minta tolong kan, Pak boleh nggak saya minta tolong gitu. Saya orang terlantar gitu kan, dari Malaysia. Minta tolong apa? Saya pengen pulang pak, tapi saya nggak punya ongkos gitu kan. Ya dikasih 20.000 dah sih bang, itu 2 orang itu. Mungkin 10.000 emang kali ya. Oh sama polisi? Iya sama polisi, polsek Sambas ini ya. Saya bukan menjalankan emang nyata sih gitu kan. Akhirnya saya minta makan bang, boleh minta makan nggak pak? Ya dikasih lah pak, nasi kotak gitu. Ya kalau makan dikasih bang. Makan nasi kotak, begitu saya bilang, Pak kalau dinas sosial masih jauh kali ya. Jauh itu di provinsi katanya. Nah kebetulan provinsi itu kan Pontianak ya. Jauh katanya, sana tuh. Bisa dianterin nggak pak? Saya lagi sibuk katanya. Jalan aja nggak apa-apa katanya. Oh iya dong. Jalan kan, akhirnya memutuskan jalan. Itu sekitar 1 hari bang. Jalan kaki? Jalan kaki. Nggak diantar sama sekali. Dia alasannya sibuk katanya. Akhirnya ketemu lah jalan kaki kita bang. Minta makan ya. Minta makan ke setiap warung. Ada tulisan warung Sunda, Padang gitu kan. Saya minta makan gitu kan. Daripada kita nyuri kan. Akhirnya kita jalan. Kita nebeng sih bang. Nebeng gitu. Ada apa losbak. Pak boleh ikut nggak? Mau kemana katanya? Mau ke depan katanya. Udah ikut dulu, boleh nggak? Oh yaudah. Akhirnya nyampe ke Polres Pontianak ini bang. Polres Pontianak, akhirnya saya diantar dari situ. Ke situ bang, kalau Polres Pontianak mana? Tuh situ tuh, di seberang. Gitu. Oh yaudah, akhirnya saya ke situ sama Ibu Eka itu bang. Ke situ jalan kan, saya nanya, bang, Pak boleh minta tolong nggak? Di penjagaan itu bang, di pos itu kan. Boleh minta tolong nggak Pak? Kata. Kenapa? Kata. Saya dari Malaysia Pak, terlantar. Saya orang Banten asli. Kata. Minta tolong apa? Kata. Saya pengen pulang. Kata. Aduh. Kalau sekarang udah gak ada kapal arah ke Tanjung Priok kan udah gak ada bang.
naik pesawat sih ke situ kan. Naik pesawat aja Pak ke situ. Udah sana tuh ke dinas sosial aja katanya. Ini saya kasih 50.000 ewang katanya. Oke. Dikasih lah 50.000 tuh Bang, satu orang. Saya 50, ibu kan 50. Ibu ini kenapa? Katanya kan tanya. Sama nasibnya Pak katanya. Kaburan gitu kan. Oh ya, terus ini mau pulang kemana? Saya mau pulang ke Banten. Kalau dia mau ke Lampung gitu. Akhirnya dituduhin lah ke dinas sosial tuh. Dinas sosial Kalimantan Pontianak gitu kan. Dikasih surat lah. Cuma si surat ini gak ditanda tangan Bang. Saya pergilah sendiri tuh jalan kaki berdua lah sama ibu Eka ini. Begitu nyampe ke ya sekitar 1 jaman lah. Nyampe ke dinas sosial ini Bang, ditolak lah. Karena kita kan luar kota kan. Iya. Gimana keadaan pun kan lagi Covid. Akhirnya saya balik lagi ke polisi. Pak kata disuruh tanda tangan Pak kata. Waduh ya udahlah, tanda tangan tuh. Akhirnya saya balik lagi jalan kaki Bang. Tidak lama lagi akhirnya saya diterima lah gitu sama ibu yang masuk ke dinas sosial. Saya sekitar jam 8 malam kalau nggak salah. Nah, begitu saya masuk, saya capek banget Bang, pengen tidur lah karena baru pertama kali saya ngerasain keramik ya. Berapa hari saya ngerasain kehujanan, keanginan gitu kan. Akhirnya saya tidur tuh jam 9 malam. Tidurnya banyak orang Bang. Ya sekitar 20 orang lah. Ya namanya dinas sosial kan. Iya. Ada yang tidur kayak ikan asin gitu Bang. Iya. Ya macam-macam daerah lah. Dari Palu lah, dari mana gitu. Udah tua-tua gitu kan. Ada yang muda juga ada gitu kan. Akhirnya saya tidur lah di pojok gitu Bang. Di pojok pojok tembok lah. Benar-benar gak ada jendela, gak ada tembok semua sih Bang. Akhirnya begitu saya tidur kan miring ya. Begitu saya balik itu Bang, yang melambaikan tangan ini ada itu Bang, tiba-tiba. Oh, sosoknya ada? Iya, di depan saya itu Bang. Yang melambaikan tangan saya di daerah Aruk itu. Itu hancur banget Bang. Sampai saya teriak kan. Itu astagfirullahaladzim gitu. Kasih orang ini yang sampai situ, lu kenapa katanya? Gila kali ya. Bukan Pak katanya. Saya ngeliat orang yang tidur di sini sih. Bukannya lu katanya. Udah lupain lah gitu. Akhirnya jam 10 kan ya. Kalau dinas sosial kan jadwalnya kan dikasih makan ya. Kasih makan nasi bungkus itu Bang. Ibu Eka ini kan terpisah sama saya di mes cewek kan. Akhirnya ibu Eka ini panggil saya Bang. Kata ibu Eka, sini kata. Ada apa Bu? Saya samperin lah kan. Kamu dimimpin enggak? Dimimpin sama siapa? Itu katanya yang orang perbatasan itu. Iya Bu, saya didatangin. Kata ibu datangin enggak? Iya. Udahlah, yang penting sabar aja lah gitu. Berdoa aja gitu kan. Akhirnya begitu habis ngobrol, makan lah gitu, ngerokok segala gitu kan. Saya mikir kan Bang, di depan dinas sosial itu ya, siapa gitu kan. Nggak ada yang punya HP semua sih Bang. Gimana gitu kan, saya bisa pulang gitu kan. Akhirnya pagi tuh, ya sekitar jam 8 pagi ya. Mungkin lagi apel kali kan. Habis apel saya ke kantornya langsung Bang, Bu, boleh nggak saya pinjam HP? Buat apa? Kata. Buat ngabarin saudara saya di kampung. Tahu nggak WA aja? Kata. Ada sih, saya nggak punya WA-nya, tapi apal Facebook ya. Kata. Akhirnya karena pertama kali saya pakai Facebooknya si ibu orang dinas sosial ini Bang, nggak direspon. Oh gitu. Iya. Tiba-tiba saya bilang, Bu, maaf nih, boleh nggak saya keluar dulu email ibu, pakai email saya gitu. Oke. Waduh gimana, saya nggak hafal kata sandinya. Tenang aja Bu, katanya. Kalau kata sandi bentar saya tituin. Oh yaudah. Akhirnya saya buka Facebook saya Bang. Buka Facebook saya nyari namanya Ricky Suhendra ya. Itu kan Dewan ya. Akhirnya saya DM inbox ya. Assalamualaikum Bang gitu. Posisi lagi di mana? Gitu. Langsung dibalas itu Bang. Gestep langsung dibalas. Waalaikumsalam gitu. Ini lagi di rumah katanya. Ada apa katanya. Ini Budi Bang gitu, yang jual buah-buahan. Oh itu ada apa kata. Boleh minta tolong nggak? Budi lagi di Kalimantan. Wih jauh amat ya. Iya habis dari Malaysia katanya. Mungkin karena dia nggak percaya kali Bang. Akhirnya dia minta video call sama saya. Oh. Takut dihack gitu kan. Dikasih WA-nya. Coba video call aja dulu katanya. Takut bohong katanya. Takut dihack gitu. Akhirnya begitu saya video call sama Pak Haji Pak Ricky ini kan Dewan. Akhirnya begitu dia percaya, kamu doang cabut. Orang ajarnya iya Pak. Nah si Ibu ini mungkin cemburu kali ya. Terus kayak gimana? Oh iya Pak, orang dua itu, orang Banten semua. Oh ya udah, orang dua. Udah, ibu-ibu sama saya.
Udah foto tuh bang, dipoto kan. Akhirnya dipoto, percaya Pak Riki, dijemput lah sama polisi yang nolong saya itu. Ketemu lagi tuh si polisi yang nolong saya itu. Bukannya kamu yang minta duit itu ya? Oh iya Pak. Oh tetangganya Pak Riki, saudara gitu kan. Oh mampir saya waktu itu sibuk banget. Oh ya nggak apa-apa lah, lupain aja lah. Namanya juga bapak kan punya tugas sendiri gitu kan. Oh yaudah, nah udah naik ke mobil aja gitu. Bawa koper semua. Kamu mana kopernya? Nggak bawa Pak. Oh yaudah, masuk aja ke mobil. Akhirnya bawa ke puskesmas bang. Vaksin itu ya. Terus kalau pulang ada KTP nggak ada, baju aja nggak ada Pak. Dibeliin tuh bang, 2 biji ya. Mungkin baik kali, alhamdulillah. Begitu dibeliin baju dan yang KTP, udah ntar saya anterin ke mana? Dalam gitu kan, sampai ke dalam check in kan. Akhirnya lolos itu bang. Ya sekitar jam berapa ya? Jam 5 lewat kalau nggak salah. Terbang itu. Oh, pakai pesawat. Iya, dari Supadio itu kan. Akhirnya saya sampai ke mana? Tangerang sekitar habis maghriban tuh. Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Okay. Tiba-tiba begitu saya apa namanya di bagasi itu ya, ngambil bagasi koper si IBK ini. Kan kontekan si polisi ini sama Pak Dewan. Katanya udah nyampe itu tuh, udah nyampe kata. Oh iya. Akhirnya begitu saya nyampe ke bagasi itu kan, tiba-tiba ada Pak Dewan ngejemput saya. Kan kaget ya. Wih, Pak Dewan, salaman kan. Akhirnya ada kamera bang. Dikira saya kan konten kreator ya. Nggak tahu ya kan orang SCTP bang. Oh. Tanyain itu kan saya bingung kan. Nggak tahu apa-apa. Aduh gimana itu. Ya udah. Akhirnya begitu udah naik mobil aja kata. Begitu baru entah itu daerah mana kali bang. Kata Pak Dewan itu bilang, bawa bangkai masih kata. Udah mandi belum? Udah Pak kata. Begitu udah jangan ganggu kata. Hilang tuh bang. Si bawa bangkai ini. Oh. Akhirnya kita jalan ya. Ya sekitar jam berapa ya? Nyampe ke Cilegon mungkin jam 4 pagi. Jam 4 pagi makan uduk tuh. Makan uduk. Dia pada ngeliatin saya kan. Ngeliat muka saya. Banyak amat kamu itu kata. Yang ikutin kata. Udah besok mandi ke ini ke Padang Rincang kata. Oh iya Pak kata. Akhirnya begitu nyampe Anyar kan. Nyampe rumah lah gitu. Tiba-tiba ada ini Pak. Orang STP lagi kan. Diliput lagi kan. Saya bingung juga ngomong bicara apa kan. Jadi begitu ya sekitar jam 5 pagi lah baru pulang tuh ya, orang STP. Begitu kata Pak Dewan, besok kamu ke Padang Rincang aja diobatin gitu. Dimandiin kan. Dimandiin tuh segar banget tuh bang. Pada hilang semua tuh apa yang ikutin saya. Kata yang mandiin itu, banyak banget emang ini habis dari mana katanya. Habis dari Malaysia bu, apa ke Kalimantan. Udah saya suruh pulang aja. Banyak katanya. Udah pulang katanya kan. Udah seger lagi kan badan dia. Berat nih bang, awal bang. Berat banget tuh. Akhirnya begitu habis dimandiin kan. Apa namanya, berhubung ada Ibu Eka ini kan. Ada orang kampung kan bilang kan sama saya. Itu kalau misalkan si cewek itu gak pulang, kamu saya usir ya kata. Dari kampung kan. Oh jadi tinggal di rumah? Iya. Ya mau gak mau terpaksa saya nikahin ya. Menutupi zina gitu kan. Saya menutupi zina. Saya nikahin lah walaupun keluarga gak ada yang setuju gitu kan. Kan awal juga kan ada niatan untuk nikahin bang. Jadi kita nikahin. Itu selama kita nikah itu suara apa ya, orang nangis itu selalu ada sih bang. Paling gak saya itu setiap hari setiap malam itu. Kalau saya udah kesal ya, saya bilang kan udah perjanjian kan 2 bulan lah. 2 bulan kasih itu. Kalau udah 2 bulan saya minta cerai lah gitu kan. Akhirnya saya talak 3 langsung kan. Saya anterin juga sih bang. Begitu saya udahan, anterin ke Bakau tuh. Kan 2 orang Lampung kan. Bakauheni. Saya tuh bilang sampai sini aja. Kalau sampai ke Lampung saya gak punya duit tuh. Akhirnya saya balik lagi tuh. Balik saya diobatin lagi bang. Yang cocok orang lagi setiap hari tuh bang. Ya setiap habis isya lah. Setiap habis isya kan saya nongkrong di belakang gitu ya. Belakang rumah saya sendiri. Ada gazebo-nya gitu bang. Itu suara orang lagi itu ada aja. Ya sambil merenung kehidupan lah gitu kan. Alhamdulillah saya bisa balik lagi ke Indonesia gitu kan. Bahkan katanya orang-orang juga udah saya ditahlilin sih bang. Karena nggak ada kabar sama sekali kan. Takutnya meninggal apa gitu kan. Ya suara orang nangis itu habis isya pasti aja. Ya suara nangis anak kecil bang. Dua-duanya teringat aduh gitu. Sampai nggak bisa tidur situ. Saya diobatin lagi. Alhamdulillah 2021 tahun baru tuh ya. Baru tuh sembuh bang. Bangkit lagi lah gitu kan.
Akhirnya saya merantau lagi ke Tangerang gitu kan, dagang kebab gitu kan. Akhirnya 2022 alhamdulillah menikah lagi gitu kan sama janda orang Makassar, punya anak kedua bang. Iya, tapi ya saya nafkahi juga kan ya, layaknya seperti ya anak sendiri gitu kan, walaupun anak orang juga kan. Jalan dia sampai sekarang sih gitu kan. Oh, ketemu di mana? Di awal cerita dikenalin sih bang, Dikenalin. sama teman Dikenalinnya di mana? Di Serang. di Tangerang Oh, di waktu jual Tangerang. kebab. Waktu Udah, jual kebab. Iya. Dulu kan saya punya HP gitu kan, udah punya WA gitu kan. Ketemu nggak nomor cewek gitu, orang mana Makassar, jauh amat gitu kan, nggak bakal ketemu kan bang. Ya akhirnya karena saya udah nekat gitu kan, udah pernah ke Malaysia segala, nekat aja lah. Saya datang lah ke Makassar itu, ya sekitar bawa duit 5 juta lah, nyampe ke Makassar tuh bang. Ya alhamdulillah saling menerima apa adanya gitu kan. Kasih bilang sama orang nggak punya gitu kan, ngapain juga harus ngomong besar gitu kan, padahal kan datanya nol kan. Ya lebih sampai sekarang gitu kan. Kang Budi, saya pengen tahu nih, Ya, kenal dari mana sama si penghubung yang jadi TKI ini? Siapa sih dia itu? awalnya sih saya tuh awalnya kan pedagang buah-buahan ya bang ya. Dia udah lama gitu di Anyer ya. Dia Anyer. Ya, sekitar 3 tahunan lebih lah. Oh, Nggak bagus jualan. Hah? Jualan bagus dia Anyer. Alhamdulillah sih bang, bagus gitu kan. Ya apa namanya? Saya tuh kalau jualan tuh kadang masuk pagi, masuk malam terus bang. Kebanyakan shiftnya malam gitu kalau saya kan. Nah begitu ibu saya orang tua saya lagi sakit kan, stroke gitu kan. Ya gaji di buah kan kurang ya bang ya. Hanya cukup buat makan juga kurang gitu kan. Buat kasih ke orang tua juga kurang kan. 1 juta sih bang per bulan. Penghasilan. Penghasilan gitu kan. Ya cuma walaupun kecil juga enak gitu ya bang. Nah akhirnya begitu saya pusing, waduh pusing banget, saya lagi butuh duit. Setiap kasbon dipotong 400.000, ya 400.000 gitu kan. Akhirnya Jadi punya siapa nih? punya orang bang. Oh, bukan punya sendiri. Bukan. Berarti kerja sama orang Iya. jualan buah. Oke. Akhirnya ketemulah sama Ibu Ina ini kan, seorang pelanggan saya nih. Oh, ibu-ibu. Ibu-ibu katanya ya sering bercanda gitu sama saya ya bang ya. Namanya juga kan kalau pelanggan kan otomatis sering komunikasi gitu ya. Iya. Sering tanda bareng gitu. Kata Budi, iya bu, ada teh. Sini tadi ada pengen ngobrol kata. Ngobrol apa teh? Ya penting itu gini bang. Saya juga yang samperin ya. Sopan kan. Duduk dulu sini duduk deh. Kata. Ya duduk kan. Duduk. Ada apa teh? Kata. Mau nggak kata kerja di Malaysia? Kata. Bercanda lah kata. Dikira saya bercanda kan bang. Wah bercanda lah teh kata. Serius sini mah. Kata. Emang berapa gaji ya? Kata. 15 juta kata. 15. 15 juta bang. Gede banget. Iya. Kan aku bilang, emang kamu bubuhan digaji berapa? Dia namanya si Udin ya. Si Udin. Bos saya dulu namanya Udin kan. Di si Udin dibayar berapa? 1 juta sih. Bu, apa teh? Kata. Udah kerja sama teteh aja kata. Tuh, di keponakan teteh aja tuh ya kata. Bajunya mahal-mahal kata. Gajinya juga 15 juta kata. Saya mikir kan bang. Waduh katanya. Gimana teh? Ntar aja lah. Pikir-pikir dulu lah 3 hari ataupun 2 hari ya bilang kan. Akhirnya dari di situ bang. Mungkin hati saya terhipnotis kali ya. Wah ke situ. Terpikiran gitu. Nah, apa ke Malaysia aja kali ya. Biar supaya nasib saya berubah gitu kan. Ya sengaja lah itu kasbon bang. Ya ke bos saya ini dulu. Tapi izin nggak sama orang tua? Ya minta izin dulu bang. Ya izin dulu 1 hari awal tuh nggak dikasih izin kan. Kenapa alasannya? Ya alasannya jauh katanya kan. Takut ada apa-apa juga kan. Bahkan dia ngajak ini juga kan. Awalnya cerita kan nggak kenal gitu kan. Awal cerita nggak kenal gitu kan. Akhirnya 2 hari saya minta izin. Nggak dikasih juga kan. Udah sih ngapain sih lagi kerja sama si Udin juga katanya. Udah sih jualan aja katanya. Nggak usah mikirin apa-apa katanya. Fokus aja jualan. 3 hari saya minta izin lagi. Wah ke situ. Akhirnya saya apa ya, pura-pura sakit lah gitu di si Udin. Datang lagi bos saya itu dulu ya. Mau jualan enggak kata. Enggak lah kata, lagi sakit enggak enak badan gitu kan. Padahal buat alasan supaya saya dipecat sih bang. Oh. Iya. Udah katanya, mau kapan masuk ntar lah katanya. 1 bulan baru masuk. Boy katanya, enak amat ya kan. Kayak punya kamu aja katanya. Udah, akhirnya saya pura-pura malamnya lah gitu, pura-pura kesurupan kan. Pura-pura kesurupan gitu kan. Udah katanya,
Udah kata besok pagi telepon tuh si Ina kata kan. Maksudnya pura-pura kesurupannya kayak gimana? Supaya apa ya? Ya nangis-nangis kan jelas itu sih bang. Nangis-nangis gitu kan. Supaya izinin kan. Ya karena saking penasaran banget Malaysia gitu kan. Akhirnya saya ya pura-pura itulah gitu kan. Jam 7 pagi telepon tuh Teh Ina, teh di mana? Lagi di ini kata di mana kali? Jam berapa dia ajar kata. Ntar habis dohor kata kan. Dia udah tunggu di gudang arang ya. Memang kan gudang arang ya bang. Di pedagang bakso kata kan. Akhirnya saya datang ke pedagang bakso itu kan. Dia ajar itu. Ya sekitar 30 menitan lah dari rumah saya itu. Disamperin kan. Di 2020 itu kan. Ketemu di pedagang bakso itu ditawarin bakso kan bang. Wih kata, gimana kabar sehat? Alhamdulillah teh. Udah gak dibubuhan lagi. Udah keluar gitu kan. Udah makan bakso nih. Ya saking saya buru-burunya kan ya. Ditawarin juga. Udah kenyang. Walaupun belum makan juga bang. Ada apa katanya? Teh, biar ibu percaya. Bisa gak Teh Ina ke rumah Budi? Itu bisa katanya. Emang ibu ngizinin aja. Makanya itu biar ibu ngizinin kan. Akhirnya datang tuh ke rumah saya bang. Dibonceng sama saya kan. Ya sekitar jam 1-an. Akhirnya nyampe rumah, saya bilang sama ibu nih, kata Teh Ina, kata kan. Dan di situ juga ada kakak saya, ibu saya, bapak saya. Ya bapak saya juga lagi sakit, nyaksiin gitu bang. Akhirnya, iya Teh, si Budi mau kerja ke Malaysia, kata kan. Iya kata, bu kata. Apa persyaratannya? Ini aja sih KTP sama kartu keluarga, kata kan, sama ijazah SMP. Ibu mah gak punya uang katanya kan, baru-baru buat terbangin si Budi ke Malaysia gitu kan, buat makan sehari-hari juga seadanya aja gitu kan. Nggak bayarin lah bu katanya, gratis gitu kan. Oke. Ya udahlah katanya, ditelepon lah tuh. Hari itu juga ditelepon tuh si Bu Haji ini ya, Bu Haji Muna itu telepon. Bu, ibunya si Budi pengen ngomong. Oh iya katanya, ngobrol. Ya awal-awal di Bali sih bang. Ya bu katanya, kerja di Malaysia katanya, di minimarket gitu kan. Berapa sebulannya katanya, kalau boleh tahu? 15 juta katanya kan. Ya kalau kita kan orang polos ya bang, nggak ada yang tahu sama sekali penipuan ataupun hoak gitu kan. Akhirnya kita udah katanya, kapan mau diurusnya katanya. Ya paling 2 hari lah bu katanya diurus nih. Oh ya udahlah. Akhirnya begitu nyampe ke 2 hari kan, dapat lagi tuh bu, teh di mana teh katanya. Di gudang areng di Medika, namanya Medika ya. Waduh ke situ. Kalau di situ ketahuan sama bos saya dulu dong. Itu semua ketemuan di mana? Di Lapangan Anyar, di Masjid Agung itu kan. Masjid gede itu. Akhirnya ketemu lah di situ tuh. Ketemu. Terus gimana teh gitu. Udah sekarang aja berangkat bu, dadakan amat gitu. Terus motor gimana gitu. Udah telepon aja ponakan kamu gitu. Ditelepon ke ponakan itu bang. Suruh ngejemput motor ini kan, motor saya itu. Izin lah saya sama ke kedua orang tua saya kan. Kata ibu itu, kapan mau berangkat tuh? Sekarang gitu. Oh ya udahlah. Sama sekali saya nggak bawa uang sih bang. Sama sekali. Ya sama sekali. Badan doang saya bawa, sama baju doang gitu kan. Akhirnya saya ikutlah sama Teh Ina ini. Arah dari Anyar kan ke Cilegon ya. Naik angkot dari Cilegon ke Kramat Watu gitu. Nyambung lagi bang. Akhirnya begitu saya nyampe ke Kramat Watu itu tinggal di mana namanya? Pabrik tahu itu bang. Entah itu saudara aja gitu kan, entah itu temannya gitu. Bermalam sih situ. Sekitar 1 harian lah. Sekitar 1 harian bermalam sama dia. Begitu mau berangkat nih paginya, karena dapat jadwal tiket jam 12 siang. Tetangganya nawarin diri bang. Tetangga saudaranya ini. Boleh gak anak saya diajak nih katanya. Cewek itu bang. Ya sekitar umur 19 tahun lah. Waduh. Iya. Masih muda banget kan. Boleh katanya. Mana anak itu katanya. Ada KTP-nya enggak? Udah sih ada KTP mah tuh katanya, sama kartu keluarga katanya. Udah katanya. Sekarang aja berangkatnya. Sama Budi nih katanya, berdua katanya. Akhirnya jam 12 kita makan dulu kan bang. Jam 9 pagi itu kan. Hari Minggu kalau salah itu. Saya ingat banget tuh. Hari Minggu kita makan dulu. Sampai nunggu si cewek ini kan. Jam 12 kita ke Tangerang bang. Naik bis tuh. Naik bis. Sampai lah ke Tangerang itu sekitar jam berapa ya? Jam 2-an lah ke bandara itu. Di situ tuh bukan saya doang bang. Ada orang 5 kan. Ya itu dari Serang semua sih bang. Entah itu daerah pada Rincang, Ciobas gitu kan.
Serang mana gitu kan. Kalau saya ajarkan saya doang gitu kan. Iya. Akhirnya begitu nyampe ke Bandara Soekarno-Hatta itu kan, di foto-foto itu bang, briefing lah gitu kan, ngobrol gitu kan, kenalan gitu kan. Akhirnya karena saya nggak punya HP kan, punya HP jadul itu kan, jalannya sekitar jam berapa? Berangkat itu jam 3 sore lah, ngobrol gitu kan. Tapi mah nggak ikut bang. Oke. Coba saya dikirim ke Kalimantan gitu, Oh. yang bawa saya mah nggak ikut, dia pulang gitu, entah kemana gitu kan. Ya sekitar habis Isa lah dia nyampe lah ke Supadio. Nah, habis Supadio kan sama sekali gak bawa uang bang, gak ada yang bawa uang sama sekali, kelaparan kan. Nelpon lah Haji Munah itu ke nomor saya. Nah, Bu Haji Munah ini ya anak buahnya Teh Ina ya. Oh iya Bu, ke situ. Saya Budi kata. Oh iya. Terus tungguin aja ya di situ ya katanya. Oh iya, travel lagi di jalan katanya. Oh iya Bu katanya. Gimana ini saya nggak ada uang sama sekali anak-anak katanya. Akhirnya dikirim lah 100.000 tuh bang buat makan. Makan ini sekitar jam 10 malam ya. Makan itu kan di bandara kan mahal ya. Iya. Nggak dapat 100.000 orang 5 kan. Akhirnya barengan situ. Makan seadanya gitu kan. Itu jemput travel itu jam 11 malam bang. Oke. Emang jauh sih posisinya. Saya juga maklumi gitu kan. Jauh banget itu. Akhirnya begitu nyampe sekitar jam 12 malam kita masuk ke mobil Avanza itu bang, warna silver. Oke. Begitu nyampe mobil ya udah kita biasa aja sih, nggak menaruh rasa curiga kan. Dia juga bawa kenek bang, ada keneknya gitu kan, mungkin karena takut juga kali ya. Emang Antikong itu jalannya serem banget bang, tanjakannya kayak semacam tanjakan mana ya, Pandeglang kali kalau nggak salah, yang tinggi itu kan. Bangga itu. Jadi kita jalan, nyampe lah sekitar jam 3 pagi itu. Kan kita tidur langsung ya, nggak kenalan gitu. Dan sekitar jam 7 tuh dibangunin tuh sama Haji Munah. Kata Haji Munah, bangun gitu. Ini sih bang, disuruh-suruh itu, bangun gitu. Kenalan tuh. Ini dari mana? Dari Anyer Bu katanya. Siapa namanya? Budi katanya. Oh iya. Ngobrol gitu kan. Ya, dikasih makan awal bang. Oke. Dikasih makan gitu. Begitu habis dikasih makan disuruh cabutin rumput. Ya wajar sih, saya juga kan mengerti gitu kan, karena dikasih makan gitu kan, dikasih rumput suruh bersihin rumput lah, suruh ngababalin rumput pakai mesin rumput itu bang, yang nggak bisa gitu kan. Itu hari pertama itu bang, hari pertama sampai jam 5 sore itu saya di situ. Hari kedua disuruh nanamin padi bang, walaupun saya nggak bisa lah. Kata suaminya ini, Bang Caca namanya ya, udah belajar aja Bu, ntar dimalasnya kayak gini loh. Waduh gitu, udah gambarnya udah jelek gitu bang. Ya karena saya percaya aja kan, lah udahlah gitu, positif thinking aja kan. Akhirnya hari ketiga tuh diajak-ajak mancing bang. Iya, walaupun saya nggak bisa mancing juga kan, terpaksa aja lah. Akhirnya hari keempat, nama saya disebut lah, disuruh bikin paspor tuh, paspor pelancong kan, di imigrasi Antikong. Iya. Jam 7 pagi kalau nggak salah itu. Jam 7 pagi foto segala macam kan, bilang katanya mau ke Malaysia, mau ketemu sama siapa. Kayak kan nggak menaruh rasa curiga kan. Mau ketemu sama teman saya bang. Di mana? Di daerah Sarian. Ada nomor HP-nya nggak? Ada. Dan nomor HP juga asal sih bang, nggak aktif gitu kan. Begitu habis foto pulang tuh ke rumah Haji Munah itu kan, salah satu penampung ini kan. Ditanyain apa katanya. Ya mau ketemu sama siapa sih Bu? Terus kamu jawab apa? Jawab di sini aja itu. Oh yaudah. Habis pasporan 1 hari langsung jadi bang. Pagi langsung berangkat ke Malaysia itu. Ya sekitar 15 menitan lah. Dari rumah Haji Munah itu sekitar 7 pagi. Begitu 7 pagi nyampe ke perbatasan Antikong itu kan, dikawal tuh bang. Banyak banget tuh orang TKI itu, sih sekitar orang 5-an itu lah. Tapi ada itu begitu naik bis ya, KTP saya nggak dikasihin. Oh, nggak dikembaliin? Nggak dikembaliin, hanya paspor doang kan yang dikasihkan, paspor pelancong itu kan. Aduh, KTP saya nggak ada. Ya udahlah, saya nggak pikiran panjang itu kan. Ya karena kan masih di perbatasan kan, sinyal XL kan masih ada ya. Saya telepon kan, Bu, ini KTP gimana ini? Entah itu buat nunggu kamu habis kontrak dulu katanya, 3 tahunan. Bukannya 2 tahun ya. Siapa yang bilang? Katanya, Ibu Ina sih. Katanya. Oh mungkin itu salah info kali katanya. Oh iyalah. Akhirnya
Begitu saya jalan bang, itu aneh itu teman-teman situ yang awal ikut itu ya, dipisah-pisah bang, dipencar-pencar, entah itu di mana gitu kan, entah itu di daerah Kuala Lumpur atau mana gitu bang. Akhirnya saya di daerah Sibu lah gitu. Tapi alhamdulillah baiknya saya itu ya, ketemu sama si Agus ini bang. Oke. Alhamdulillah ya gitu kan. Begitu saya nyampe ke kedai, itu bukan ke kedai sih, kayak semacam apa ya, pertemuan gitu kan sama si bos itu kan. Awal baik banget tuh si bos itu bang, orang Cina itu, Taiwan, entah itu lupa namanya siapa gitu kan. Saya dijemput gitu, bakal dikasih makan, tanyain apa, boleh nggak makan ini kamu? Oh ini sih saya Islam gitu kan, Muslim. Oh tapi di sini nggak ada kata makanan Muslim, kata adanya makanan non Muslim. Tidak apa, udah apa-apa lah daripada saya lapar ya bang. Dimakan Nasi mie itu enak. ya, enak ya bang gitu kan. Namanya lapar gitu kan. Iya. Lagian juga saya orang kampung juga kan, nggak ngerti gitu lah, udah makan aja lah gitu. Makan dari sana jam berapa tadi gitu, jam 7 pagi gitu. Oh, itu. Begitu dianterin lah, habis makan itu ya ngobrol sebentar gitu kan, minum kopi peng segala gitu kan, langsung lah bawa ke kedai itu kontak apa mes itu kan. Alhamdulillah ketemu lah sama si Agus itu. Saya tanya kenalan gitu kan, dari mana bang? Dari Jawa kata. Oh, ini dari mana? Orang Serang, bisa juga orang Serang gitu kan. Oke. Serang mana katanya? Anyar kalau saya. Oh saya Tirta Yasa tuh, Banten lama itu, yang suka pemakaman apa penjaraan itu kan. Akhirnya saya ketemu sama dia itu ngomong Jawa gitu bang, ngomong Jawa Serang gitu kan. Karena saya penasaran kan, kerja apa sih bang? Ya bukan bang si Kang gitu kan. Ini kata apa namanya, kedai mainan. Wih, bukannya minimarket gitu kan? Bukan. Emang kata siapa itu? Teina kata. Kalau dia kan nggak tahu Teina ini siapa gitu kan. Beda agensi kan. Udah sih aja besok lah kita lihat. Nyampe sana jam berapa? Jam 10 malam situ bang. Waktu Malaysia kan. Saking saya penasaran tuh satu malam tuh saya nggak bisa tidur bang. Mikirin kerja apa ini kan. Akhirnya saya kerja lah jam 7 pagi itu turun kan, mandi segala macam turun. Ya awal kerja apa baik bang, baik banget tuh bos. Ya saya suruh bersihin kamar mandi lah, ngepel lah. Ya saya akui lah profesional gitu kan. Begitu saya lagi istirahat lagi makan, dipanggil lah. Itu kamar mandi siapa yang bersihin gitu, bos itu kan. Saya toke gitu, bos ya. Itu kurang bersih. Padahal masih segini bang, sekuman lah. Iya, sekuman lah itu kotor ya. Akhirnya suruh bersih lagi sampai 3 kalian lah saya bersihin itu. Akhirnya dua hari ya. Itu mulai itu bang, agak kelihatan wataknya gitu. Sekotor sedikit aja harus dibersihin gitu kan. Bahkan pokoknya dari lantai 1 sampai lantai 4 itu harus dibersihin bang. Capek banget tuh bang, nanjak turun kan, lantai juga harus dipel gitu kan. Tapi alhamdulillah ditampar mah gak pernah sih bang, secara fisik bang gitu kan. Secara fisik mah gak pernah, cuma ya kayak di binatang gitu kan. Itu sering banget tuh telinga saya. Binatang kamu nih ya, gitu orang-orangnya kan gitu bang gitu kan. Nah, Kang Budi itu yang punya kedai, tinggalnya tuh di mana? Di kedai juga, apa di dekat kedai? Enggak sih, dia punya rumah sendiri bang. Jaraknya dari kedai? Jaraknya sekitar 1 jaman lah. Oh jauh. Iya. Bahkan dia kalau misalkan, tapi ada itu ya bang, makan mah gak dikasih gitu ya, kayak macam nasi gitu, beras ya. Ada? Nggak ada bang. Nggak ada sama sekali? Iya, cuma mie doang. Oh. Mie sama apa ya, telur gitu kan. Masa setiap hari makan telur sama mie gitu kan. Tapi yang aneh itu kalau minuman itu bir itu bang, ada aja sih bang, kayak whisky gitu, api gitu bang. Emang bos ini jualan gitu bang. Oh ada, boleh diminum? Boleh, tapi yang rusak gitu ya, yang agak rusak gitu. Kalau orang Cina kan rusak sedikit buang gitu kan. Oh iya. Jadi yang barangnya udah rusak, iya, yang nggak kejual, yang nggak kejual gitu. Boleh dimakan, boleh dimakan. Oh okay. Itu boleh diminum sih bang, dia jualan minuman doang. Oke. Nah di kedai ini ada yang jaga nggak sih? Security gitu? Nggak ada bang. Cuman kalian yang kerja aja? Iya. Anak-anaknya paling gitu, anak-anaknya yang cewek gitu, yang cowok gitu kan. Ada di situ di kedai? Ada. Office, sebagai office. Tapi tinggalnya di situ? Beda sih. Punya rumah sendiri-sendiri gitu. Oh jadi kalian tuh kalau beres kerja atau tutup kedai
Bisa kemana aja? Bisa kemana aja. Bebas gitu? Nggak bebas sih bang. Kalau misalkan kita punya permit bebas mungkin. Kalau kita nggak punya permit kan. Jadi nggak bisa kemana-mana? Nggak bisa kemana-mana. Di situ-situ aja? Iya. Kayak di kandang, kayak ayam habis main langsung masuk kandang gitu loh. Iya. Pagi kan ayam kan diumbar itu ya. Suruh cari makan sendiri lah. Sore kan suruh balik gitu loh. Oh, nah lingkungan kedai sendiri itu seperti apa? Misalkan tetangganya yang kayak gimana? Misalkan pertokoan, perumahan, atau kayak gimana? Jadi kayak macam pabrik roti ada gitu bang. Pabrik roti kayak macam kayak kopi peng. Oh ya kedai-kedai kayak gitu bang. Tapi di seberang jalan tuh kayak perumahan gitu. Berarti ini perumahan. Kota atau di pelosok daerah? Bisa dibilang kota situ bang. Oh kota. Iya. Coba dikelilingi orang Cina semua sih bang. Oh jadi banyak yang beli ya ke kedai itu ya? Iya. Macam kita agen sih gitu. Bahkan temannya juga, misalkan saya punya teman gitu kan, agen juga gitu. Tapi jurusnya ke saya terus bang. Mungkin karena udah dibayar kali kan. Suruh ngituin apalah, kirim-kirim barang gitu kan. Jadi layaknya seperti paket lah gitu kan. Saya kirim barang, bakal muat barang sendiri sama si Agus itu bang, berdua. Tapi minuman dikasih bang, macam-macam bir, whisky apa segala macam itu dikasih. Dan itu selalu diminum? Selalu diminum bang. Bahkan yang haram-haram itu ya keripik B2, kulitnya itu enak sih bang dimakan gitu. Suruh itu aja yang makan. Oh, kalau daripada nggak makan gitu ya? Iya, daripada nggak ada yang makan kali kan gitu. Mungkin dia bosan kali kan, masih kayak kita gitu kan. Terus kayak macam-macamnya kayak gitu aja sih bang. Nggak pernah nemu nasi, nggak pernah nemu suara ajan gitu. Entah itu ajan A atau B gitu. Pernah sih bang. Suara gendrung orang Cina itu bang. Oke, nah selama 1 bulan di sana pernah nggak pas waktunya gajian itu nanya sama bosnya? Nggak pernah sih bang. Cuma nanya ke si Agus ini doang. Karena si Agus juga kan katanya selama 7 bulan nggak pernah dibayar. Si Agus ini kan pikirannya kan sama saya kan sama juga. Mungkin lah suatu saat saya pulang, duit saya dikirim ke agent gitu kan. Mungkin dikumpulin gitu kan. Pikirnya kayak gitu sih dulu. Tapi nggak pernah nanya? Nggak pernah sih. Cuma pernah nanya juga waktu lebaran. Kata Ina kan, karena orang tua saya butuh kan. Saya tuh bilang, teh boleh nggak saking pedenya saya bang ya. Saya kasbon lah gitu. Berapa kata? Ya dia juga gak menyanggupi bang. Ya kalau ada mah 5 juta lah gitu. 8 juta aja saya kirim gitu. Itu bang. Udah lah gitu, 5 juta aja teh. Akhirnya saya minta tolong ke si Agus ini kan. Tolong bayain saudara saya, tete saya gitu kan. Suruh kirimkan nomor rekeningnya. Akhirnya dikirim nomor rekeningnya itu bang. Tete saya gitu ya. Teh nih nomor rekeningnya. Oh yaudah, oke habis maghrib katanya transfer ya. Oh ya. Saya senang banget ya bang ya, bisa ngasih orang tua gede ya. 5 juta itu kan bagi saya kegede gitu kan. Lah katanya, alhamdulillah tahun ini bisa ngasih orang tua besar gitu kan. Begitu saya pulang dari kedai itu ya, habis pulang kerja lah. Teh gimana teh? Udah ditransfer belum? Ntar habis maghrib ya. Oh yaudah. Mandi tuh bang, saya tuh. Iya bercanda bareng gitu kan. Nah bahkan si orang ini kan ngomong kan, udah gimana tuh agent kamu udah transfer belum? Belum bang. Nggak bakal ditransfer lah kata. Lu mau berapa tahun aja nggak bakal dibayar sih gitu kan. Karena lu itu udah dijual katanya apa? Satu orang itu 10 juta gitu kan. Saya kan awalnya nggak gimana gitu ya. Begitu saya lihat WA si Agus kan, diblokir tuh bang. WA si Agus sama si Ina ini kan. Nggak ada foto profilnya, bahkan di checklist 1 gitu kan. Akhirnya tukar apa? Tukar HP. P gitu kan. Nyambung bang, kasih Triono ini. Dibuka, centang biru ya. Hilang foto itu bang. Tiba-tiba checklist 1 lagi gitu kan. Diblokir semua bang. Coba Haji Mulah sekali diblokirin. Itu akhirnya saya tuh mikir dari situ tuh untuk kabur gitu kan. Ya mungkin kalau karena tidak menjanjikan, nggak bakal kabur sih saya juga bang. Baik aja dia sama saya. Sekarang walaupun dia nonton gitu ya, entah itu Ina gitu ya, entah itu Haji Munah gitu ya, ya janganlah balik ke duit saya gitu kan. Cukup ngobrol sama saya gitu kan, minta maaf sama saya ataupun sama orang tua saya. Kalau dia nonton gitu kan, nggak bakal saya nuntut gitu bang. Malah saya welcome aja gitu kan. Makanya saya berani podcast kesini tuh biar
tidak ada lagi korban gitu bang. Karena ada sih satu desa saya gitu ya, dia lumayan jauh bang, di Irak, sama sih tersesat juga sama saya. Oh. Cewek lagi, entah itu bisa pulang atau enggak ya. Itu udah lama sih, sekitar berapa tahun sih, sama sih 1 tahun gitu ya juga. Saya dulu, makanya banyak yang bilang bener apa enggak sih katanya kalau ada yang ngajak kayak gitu itu ya, saya sendiri yang ngalamin nggak bener gitu kan. Jangan sampai ada lagi orang hanya tersesat gara-gara gaji-gaji gede Malaysia gitu kan, apalagi di mana gitu lah, pikir-pikir dulu lah gitu kan, harus punya PT yang resmi kan. Kang Budi, saya pengen tahu nih, jalur yang Kang Budi lewatin di hutan Malaysia sampai Kalimantan ini, sebelumnya itu memang udah tahu belum? Di situ tuh banyak yang lewat situ, yang kabur lewat situ. Belum sih bang. Belum sama sekali nggak tahu. Nggak tahu sampai sekali. Ya gimana kita tahu? Injak ke Kalimantan aja baru pertama kali itu sih bang. Mungkin karena kalau tidak diiming-iming gaji besar, nggak tahu Kalimantan di mananya. Saya juga tidak tahu sama sekali. Saya aja ya, kita berdua bertiga ini sama Ibu Eka ya, ayah pasar aja sih bang, yang saya bilang itu kan. Andai kata kalau saya meninggal ya, mungkin orang tua saya dimimpiin kan. Kayak gitu aja udah pikiran saya gitu kan. Walaupun ada binatang buas juga, kalau belum waktunya dimakan nggak mungkin makan kan gitu. Kalau udah waktunya mungkin dimakan gitu kan. Alhamdulillah nggak ada sih bang. Nah, selama tidur di hutan nih bermalam-malam gitu ya, pernah nggak mimpi gitu tentang sosok atau hal-hal mistis gitu? Enggak sih bang, alhamdulillahnya. Cuma ngelihat berarti. Cuma ngelihat doang. Cuma kalau mimpi kayak macam mimpi dapat hidayah gitu bang. Suruh sadar gitu, mungkin karena saya karma saya dulu gitu kan. Suruh sadar, suruh ya memperbaiki diri gitu kan. Itu doang sih saya mimpi gitu kan. Tapi nggak pernah dimimpikan sosok-sosok yang pernah dilihat sebelumnya yang di hutan Kalimantan? Nggak pernah sih bang. Itu apa, hanya wujud asli mereka semua sih. Tapi mimpi-mimpi alhamdulillah enggak gitu. Hanya dapat hidayah itu doang sih, suruh perbaiki diri gitu. Mungkin ini karma gitu kan. Pelajaran buat saya gitu kan. Itu doang sih udah. Oke. Nah, sampai di Kalimantan nih, yang tadi sempat ketemu polisi dan lain sebagainya, dikasih tahu nggak sebetulnya banyak tuh yang TKI yang lewat situ sebelumnya? Nggak pernah sih. Nggak tanya juga? Nggak tanya. Kan dulu kan apa ya? Misalkan dibilang Kang Budi ini bukan yang pertama kali nih katanya. Iya. Nggak dikasih tahu gitu? Enggak. Mungkin ya bukan saya doang gitu kan. Banyak gitu kan. Tapi yang selamat alhamdulillah saya doang gitu kan. Pertiga. Iya. Maka tahu dalamnya, tahu luarnya juga saya tahu bang. Nah itu tadi yang dibilang dewan-dewan itu siapa? Pak Riki. Siapa Pak Riki? Tetangga. Iya. Dapil saya lah gitu. Saya dapilnya dia gitu. Dapil. Iya. Dia itu apa? DPRD. Oh, anggota dewan. Daerah, DPRD daerah. Iya. Oh gitu. Oh dia jadi punya kekuatan. Gitu. Makanya dia bisa mengusahakan pulang. Iya. Gitu. Nah, sampai di rumah nih ya. Sampai di rumah. Ketemu lagi nggak sama yang namanya Ina ini? Sampai sekarang nggak pernah sih bang. Entah di mana-mana dia itu. Nggak pernah kelihatan lagi? Pernah. Tapi orang tua saya katanya pernah sih. Katanya diangkut sih. Tapi dia pura-pura nggak kenal sama orang tua saya. Entah itu di daerah mana sih katanya. Daerah Cilegon sih, dia satu anggota sama orang tua saya katanya. Pura-pura teleponan gitu. Orang tua saya sih yang bilang, ibu saya yang bilang gitu kan. Nah, kenapa nggak lapor polisi? Awalnya sih mau lapor bang, karena ya saya nggak punya duit kan. Zaman sekarang walaupun nggak harus pakai uang katanya kan. Sering sih saya nanya ke orang itu. Nanya ke orang itulah apa namanya. Bahkan udah nggak ada diajar lagi sih itu orang bang. Nah, tapi pernah nggak lapor atau nggak pernah sama kali lapor? Nggak pernah sama sekali. Karena mikirnya harus ada uang. Karena mungkin udah diurus sama Dewan ini kan. Oh, jadi mikirnya Pak Dewan ini udah lapor polisi. Iya. Dan udah masuk TV juga. Iya, jadi kan? udah diurusin. Udah diurus kan? Padahal tidak kan. Tapi pernah nanya nggak ke Pak Riki ini? Nggak pernah sih. Pak, gimana nih kasus saya udah dilaporin belum gitu? Sampai sekarang belum dari semenjak pulang nih nggak pernah kontak-kontakan lagi sih bang. Sama? Pak Dewan. Kenapa? Ya mungkin karena dia sibuk kali kan. Tapi kenapa abang nggak coba buat
pernah sih datang ke rumah gitu kan. Pernah datang ke rumahnya ya sibuk, namanya juga dewan kan, sibuk gitu kan. Suka nyamperin nggak ada gitu kan. Ya udahlah gitu. Ada sih saudara itu, ponakannya itu saudara saya. Dia sering sih nanya gitu, gimana kabarnya gitu kan. Alhamdulillah baik gitu. Udah sih kesana aja ke pedewan gitu. Ya makanya keluarga situ sering minta tolong itu ke dia terus sih bang gitu. Alhamdulillah ya dia dapat sekarang itu 2 periode ya kan, gitu kan. Alhamdulillah gitu. Semoga seterusnya jadi gubernur kan. Karena udah tahu kebaikannya dia saya kan. Gitu sih. Nah, tadi kan sempat diobatin nih. Selalu mendengar orang nangis di telinga. Itu sebetulnya dikasih tahu nggak sama si yang ngobatin sebetulnya dia itu siapa? Ya, dan katanya, kenapa bisa ada di telinga? Katanya penunggu orang situ katanya bang. Penunggu mana? Penunggu Kalimantan itu. Hutan Kalimantan. Hutan itu. Entah itu katanya ketempelan lah apalah katanya kan. Saya nggak tahu lah ya. Ya alhamdulillah sih. Tapi nggak dikasih tahu kenapa bisa ngikutin Kang Budi? Katanya sih betah ke badan saya sih bang katanya. Mungkin karena jauh dari Allah katanya kan. Oh. Kayak gitu sih katanya. Ya mungkin karena saya juga nggak ingat iman gitu kan. Gitu katanya sih. Akhirnya begitu Ibu Eka itu pulang saya hijrah kan. Alhamdulillah sih hilang sampai sekarang bang itu. Makanya saya bilang 2021 itu kemarin bangkit lah gitu kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu kan. Sebelumnya itu memang nggak ada kontrak ya? Digaji berapa, tertulis gitu, tanda tangan? Nggak ada bang. Cuma ya omong-omongan doang gitu kan. Nah, tadi kan ada yang nggak mau kabur nih. Namanya siapa? Triyono. Alasannya dia nggak kabur kenapa? Ya katanya dia udah digaji sih katanya selama 1 tahun itu dia ada gaji katanya. Berapa? Ya separohnya katanya bang. Berapa? Ya sekitar ya dulu dijanjikan 1.000 ringgit ya. 1.000 ringgit. Iya. Dijanjiin 1.000 ringgit Iya. sebulan. Ya mungkin sekitar 500 ringgit lah dia terima gitu kan. Kali 12 gitu Kali ya. 12. Oh, dibayar tapi. Dibayar bang. Ya cuma dibayar juga dia punya istri gitu kan. Ibarat kata pergi sulit bertahan sakit kali. Berat banget nih bahasanya. Jadi dia lebih pilih bertahan di situ. Kan. Walaupun digaji cuma setengah dalam sebulannya gitu. Iya. Tapi per tahun dibayarnya. Iya. Ya mungkin sekarang udah pulang lagi dia juga. Tapi Kang Budi ini yakin nggak kalau bertahan di situ setahun bakal dibayar walaupun setengah? Ya kalau saya sih tidak sih bang. Makanya saya untuk memutuskan pulang kan awalnya udah jelek gitu kan. Gimana ke depannya gitu kan. Lebih baik saya kabur aja lah itu. Karena beda agensi ya? Beda agensi kan. Sama si Triyono ini. Entah itu agensi dia di mana, entah itu udah pisah. Tapi masih punya kontaknya nggak? Udah enggak sih bang. Sama Triyono ini? Sama Triyono ini. Cuma dulu sih pernah berteman sama saya di Facebook gitu kan. Cuma yang kabar doang katanya dia udah di Jawa lagi. Oh udah pulang lagi. Kabur juga? Bukan sih, dia kan permit. Oh dia legal? Legal kalau dia. Punya permit, punya paspor kan dia. Oh makanya dibayar? Makanya dibayar. Kalau saya kan ibaratnya masih punya paspor pelancong gitu kan. Oh. Sedangkan masa aktifnya 1 bulan doang. Oke. Itu Triyono setelah berapa bulan dia ada di Jawa? Saya udah sekitar berapa tahun? Udah 2 tahunan kalau nggak salah itu. Oh, jadi 24 bulanan. Iya, 24 bulanan saya di Jakarta gitu kan. Saya juga udah kerja lagi gitu. Baru berteman tuh sama saya di Facebook itu. Oke, buat Sobat Buntu nih, buat kalian yang sampai saat ini pengen punya keinginan menjadi TKI atau pekerja di luar negeri, pastikan jangan mudah diiming-imingi dengan gaji besar. Pastikan semuanya itu legal dan terdaftar. Jangan sampai kejadian yang dialami oleh Kang Budi itu terjadi sama kalian. Dan buat kalian nih, yang ingin kerja di luar negeri atau menjadi TKI, saya ingin tahu alasannya apa. Silahkan isi komentar. Kang Budi, iya. Terima kasih nih sudah datang. Bantalnya kebalik. Oh iya. Terima kasih sudah datang, sudah cerita di Jalan Buntu. Iya, sama-sama. Sekarang kegiatannya apa? Kegiatannya di rumah aja sih kadang bang. Nggak jualan lagi? Nggak jualan lagi lah. Istirahat dulu kan. Istirahat dulu? Iya. Mau sampai kapan istirahat? Ya mungkin habis tahun baru ini baru bangkit lagi lah. Bangkit lagi. Rencana mau apa? Rencana mau merantau lagi ke Tangerang sih bang. Oh, mau jualan apa? Kebab lagi sih. Kebab lagi? Iya. Nggak akan jadi TKI lagi? Enggak lah, udah cukup 1 kali aja lah. Tapi nggak akan mencoba lagi dengan proses yang legal? Tidak lah bang, cukup pengalaman aja lah, jadi pelajaran. Karena waktu itu masih single ya? Single, masih bujang ya? Bujang. Kalau sekarang udah? Ada istri, ada anak juga kan. Oh, jadi nggak mau jauh-jauh gitu. Iya. Oke.
Kang Budi, terima kasih buat ceritanya. Ada yang mau disampaikan nggak buat Sobun di rumah nih? Enggak lah. Bang. Nggak ada? Enggak ada. Nggak ada? Yakin nih? Yakin. Kalau ketemu yang namanya Ina mau gimana? Ya kalau misalkan ketemu sama Taina nih ya, datang aja ke rumah gitu bang. Secara baik-baik, seperti sedikalanya dia kenal sama saya dengan baik-baik kan. Saya tidak butuh duitnya gitu kan. Yang penting dia silaturahmi aja. Udah senang gitu bang. Dan untuk Ibu Eka, Agus gitu ya, kalau masih ada, pengen banget gitu bang silaturahmi gitu kan. Berarti itu mantan istri dong jatuhnya? Iya. Oke. Tapi sama Bu Ina ini masih dendam nggak? Enggak sih bang. Sakit hati nggak? Enggak sih. Kita logo aja lah, biar Allah yang balas aja kan. Oh, oke. Siapa tahu dosa-dosa saya ke dia semua gitu kan. Amin. Oke. Makasih Kang Budi, salam buat keluarga Ya. dan sukses nih buat rencana Alhamdulillah. usahanya di tahun depan. Amin bang. Oke, buat Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Kang Budi selama dia kabur dari Malaysia ke Kalimantan. Dan buat kalian nih, yang pengen ikut cerita di Jalan Buntu, langsung aja merapat DM-nya Instagram Jalan Buntu. Dan jangan lupa nih, jangan bosan-bosan buat nontonin terus video-videonya Jalan Buntu.